perkenalkan saya Dia Elis Listawati, mahasiswa Prodi Arsitektur UPN Veteran Jawa Timur. Di video kali ini saya akan membuat rekam ruang, yaitu menganalisa rumah tinggal. Video ini merupakan tugas arsitektur kontekstual. Rumah ini adalah rumah yang saya tinggali sekarang. Rumah ini bisa dibilang adalah rumah bisnis, yaitu rumah kos-kosan. Di sini saya merupakan salah satu penyewa kos di rumah ini. Rumah ini sudah dibangun cukup lama, namun baru beberapa tahun terakhir ini dijadikan rumah kos. Rumah kos ini ditinggali oleh tuan rumah atau pemilik kos dan juga 6 penyewa. Pembagian ruangnya yaitu lantai 1 digunakan oleh pemilik kos dan di lantai 2 digunakan oleh penyewa. Langsung kita lihat di depan rumah ini, suasananya cukup rindang. Ada pohon belimbing dan juga banyak sekali tanaman hias. Kenapa banyak sekali tanaman hias? Ya, karena ibu kos sangat suka dengan tanaman. Lalu kita masuk ke teras. Di teras pun juga banyak tanaman. Ada juga tanaman yang menggantung dan juga tanaman hias lainnya. Teras rumah ini juga digunakan sebagai tempat parkir motor. Dan juga di garasinya ada 1 mobil. Namun bisa dilihat kalau tempat parkir ini terlalu sempit karena banyak motor yang ada di sana. Di teras juga ada beberapa kandang kucing karena pemilik kos ini memiliki beberapa peliharaan kucing. Lalu kita masuk ke dalam rumah. Kita masuk dari pintu depan rumah, langsung disambut oleh ruang tamu. Ruang tamu ini digunakan oleh pemilik kos, namun biasanya juga digunakan sebagai ruang komunal. Kita bisa menerima teman atau pengunjung di ruang tamu ini. Lalu kita masuk ke pintu ruang tengah, yaitu zona pemilik kos. Di sini ada 2 ruang tidur dan juga 1 kamar mandi. Lalu di sana juga ada dapur. Seperti yang saya bilang di awal, kalau lantai 1 adalah zona pemilik kos. Jadi semua ruangan di lantai 1 adalah ruangan pemilik kos. Yang bisa kita akses sebagai penyewa adalah ruang tamu. Lanjut naik ke lantai 2, yaitu zona para penyewa kos. Setelah kita naik tangga, langsung diperlihatkan dapur. Dapur ini digunakan oleh para penyewa kos. Dan di lantai 2 ini ada 4 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi. 4 kamar tidur ini diantaranya 2 kamar tidur ditempati oleh masing-masing 1 orang dan 2 kamar tidur lainnya ditempati oleh masing-masing 2 orang. Walaupun kamar mandinya hanya 2, namun kita tidak ada yang namanya antri. Karena kita memiliki jam kuliah yang bisa dibilang berbeda-beda. Dan menurut saya sebagai salah satu penyewa kos, kamar tidur ini cukup nyaman. Namun kekurangannya adalah tidak ada saluran ventilasi. Cuma ada 1 jendela, namun tidak ada angin-angin. Jadi kalau malam, jika itu ditutup, pasti akan pengap karena tidak ada AC. Lalu yang terakhir adalah balkon. Balkon ini digunakan sebagai tempat menjemur pakaian, baik untuk pemilik kos dan juga penyewa kos. Di balkon ini kita bisa melihat suasana di luar tempat tinggal ini. Setelah analisis yang kita lakukan, jadi kekurangan tempat tinggal ini hanya ruang parkir dan juga saluran ventilasi. Sekian analisis dari saya ucapkan terima kasih.